Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Iya, silakan yang Rensap, Yuri, ada apa? Oh ya, suara saya terdengar tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Oke. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi sebelumnya, yaitu dari proyek aplikasi ya. Sebentar. Sebentar ya, untuk share screen-nya udah bermasalah, tunggu. Oke, apakah screen-nya sudah terlihat? Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan itu sampai di relation model sama inherit ya. Nah, pada sebelumnya itu di relation model, karena ada kita ambil atau inherit dari REST partner, kemudian ada instruktur. Nah, kan itu sebelumnya ketika di restart terjadi error ya. Nah, itu sebelum di-update dari sisi programnya itu harus di restart dulu dari base REST partnernya, seperti ini. Sebentar ya. Silakan. .8076. Oke, terakhir kan waktu saya coba untuk inherit model yang REST partner, yaitu dari base. Nah, di sini sebelum diupdate atau restart dari web Odoo kontainernya, pada menu apps itu kemudian kita cari yang base module atau add-ons. Sini masuk sebagai developer mode terlebih dahulu. Nah, untuk yang add-ons yang ini
itu perlu di-upgrade terlebih dahulu. Ini hanya untuk sekali ya, untuk pertama kali. Nah setelah itu baru kemudian kita restart yang sudah kita ubah, misal dari ada inherit trace partner, dan juga dari sisi XML-nya, dan juga dari penambahan manifestnya untuk menambahkan partner view, dan juga di init.py kita tambahkan import partner ya. Nah itu baru nanti diupdate. Nah setelah itu baru setelah diupdate, kemudian setelah base modul diupdate, selanjutnya yaitu kita coba cari modul, nah training auto yang ini baru diupdate atau diupgrade. Sebelumnya itu harus di restart terlebih dahulu dari kontainernya karena ada perubahan atau penambahan dari file Python. Nah, kemudian kita cek di training, modul training di konfigurasi instruktur. Ini konfigurasi instruktur. Nah kemudian kita coba buka salah satu, kemudian ke tab session atau page session. Nah di sini sudah ada ya untuk field instruktur dengan type boolean. Nah ini type boolean ini sifatnya true false, yaitu uncheck atau check ya. Dia berupa checkbox yang nanti bila kita cek pada materi selanjutnya itu akan dibuat domain. Misalnya jika instrukturnya true ini kalau di sini check ya. Nah kalau false dia uncheck. Jika true nanti pada pilihan di training sessionnya akan terpilih instruktur yang nilainya true. Selanjutnya yaitu di sini yang akan dibahas yaitu mengenai domain. Domain ini sama seperti untuk filter data ya. Kemudian ada default value dan juga yang terakhir itu compute file. Nah, di sini domain ini berfungsi sebagai filter pada suatu kondisi dari record atau data ya. Yang sebagaimana halnya itu terdapat sintak where pada SQL kalau di dalam query-nya seperti itu. Kemudian domain ini biasa digunakan pada field relasi seperti many to one to many, dan many to many. Selanjutnya biasanya ini domain ini berbentuk seperti list Python atau array ya, yang itu isinya seperti tuple. Nah contohnya itu seperti ini, domain kemudian cell oke, ini nama field ya yang cell oke ini, kemudian sama dengan atau kondisinya apa, kemudian isi kondisinya dia apa, true atau false atau bisa saja nama field. Nah seperti ini yang produk type-nya ini isinya nama field. Jika produk type-nya itu service, nah nanti dia akan muncul. Nah kalau di sini ada 3 dan tidak ada tanda seperti garis lurus ya. Nah seperti garis yang ini, tanda ini, itu artinya dia domainnya N semua. Berarti harus ada semua ya dalam kondisinya. Kalau ada tanda seperti ini, itu domain atau OR ya disebutnya. Nah itu biasanya hanya salah satu yang harus ada dalam kondisi, baru nanti dia akan muncul. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa domain atau kondisi juga yang bisa digunakan, seperti contohnya itu. Nah misalnya produknya itu tipenya service atau harganya yang bukan di antara 1000 dan 2000. Nah produknya service, kemudian harganya dan atau ya, di antara 1000, kemudian price-nya 2000. Nah berarti unit price-nya ini harus lebih besar sama dengan 1000. Kemudian ada kondisi lagi unit price kurang dari sama dengan 2000.
dengan ini parameter tambahan itu untuk yang bukan diantara berarti ya. Nah berarti nanti akan terbacanya itu produk service atau yang di luar 1000 sampai 2000 bisa. Berarti munculnya itu di bawah 1000 dan di atas 2000 yang munculnya datanya. Dan ini kondisinya juga hampir sama ya. Ini language code. Nah, itu tidak sama dengan end use, berarti selain ini muncul. Oke, selanjutnya, nah di sini ada kondisi-kondisi ya. Kalau kita perhatikan di sini bisa digunakan di antara nama field dan juga value pada operator. Nah, di sini operatornya nanti bisa kalian baca modulnya ya. Di sini yaitu sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Di sini hampir sama atau bisa dibilang sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, mungkin ada bedanya di sini. Sama dengan tanda tanya yang di sini menghasilkan nilai true jika value-nya non atau false. Kemudian sama dengan like. Nah, berarti nanti di sini berarti isinya kalau di query itu misalnya where name, kemudian persen, kemudian ada kata stringnya atau ini ya, misal untuk sebagai like query tuh. Dan ini juga hampir sama dan juga ada keterangannya. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan membuat contohnya ya, melanjutkan dari materi yang terakhir kemarin. Nah di sini nanti kita buat untuk pada REST partner di instruktur yang sudah di custom sebelumnya atau di inherit dengan tambahan domain dan juga konteksnya. Oke, di sini akan diubah dari file partner view. File partner view Oke. Di sini partner view. Nah, bisa di sini dilanjutkan ya. Di sini ada training, instructor, action, menu. Kemudian ada ir action, add window. Nah, di sini sudah ada name, REST modenya apa, view modenya apa. Nah, di sini view mode ada tambahan Kanban. Di sini juga nanti kita custom. Nah, selanjutnya ditambahkan untuk field baru domain. Domain untuk field name-nya, selanjutnya untuk isiannya yaitu tanda kurung awal, kemudian tanda kurung. Nah, field instruktur, nah, koma, kemudian sama dengan juga di dalam tanda kutip ya. Nah, nanti nilainya harus true. Nah, untuk true atau false-nya ini dia harus awalan katanya harus huruf besar ya. Untuk misal T atau F-nya. Jika kecil dia akan biasanya dibaca sebagai string atau field biasa. Kemudian selanjutnya yang kedua itu konteks. Konteks ini tambahkan default instruktur.
instruktur. Nah, dari nama field ini yang di domain ditambahkan parameter default agar nantinya ketika diakses halamannya langsung terdefault sesuai domain yang diambil atau fieldnya. Dan titik 2 true. Nah, selanjutnya selain di XML-nya kita harus menambahkan juga pada modelnya ya. Itu di sini model training session. Oke, pada field partner ID, test partner, kemudian tambahkan domain sama dengan tanda kurung kurawal oke. Selanjutnya instruktur sama dengan true. Ya, oke. Selanjutnya di sini masih ada satu lagi untuk yang di sini kita coba dulu ya untuk yang filter domain apakah dia berhasil atau tidak. Di sini saya akan restart untuk service dari kontainernya. Ke restart auto docker web 1. Ya, di sini sudah terrestart. Coba kita cek di sini ya. Oke, kita cek, kita refresh. Oke, selanjutnya ke menu training session. Misalnya data yang sudah ada ya, atau nanti kita bikin baru. Nah, di sini bisa kita edit. Nah, di sini tidak ada ya instruktur yang list instruktur. Nah, kenapa? Karena dari konfigurasinya di sini masih semuanya bernilai false dari instrukturnya. Oke, selanjutnya di sini akan saya coba untuk edit ya beberapa. Untuk instrukturnya, fieldnya dicentang agar dia bernilai true. Nanti diedit ya, kurang lebih 3 data ya untuk sebagai uji coba simulasi. Oke, kembali ke menu training session, edit. Nah, setelah kita cek field instrukturnya agar dia bernilai true, nah di sini kan sudah ada filter domain. Nah, yang sebelumnya jika kita pilih akan tampil semua walaupun dia dari fieldnya itu instrukturnya false atau true, dia akan tampil. Nah, karena sudah kita tambahkan dari domain, kalau diarahkan kursornya ke fieldnya, nah di sini terdapat keterangannya domain dengan instrukturnya bernilai true. Nah, ini yang tampil itu yang bernilai true semua ya instrukturnya. Makanya bisa tampil pada list data dari field instruktur. Nah, bagaimana yang sudah ada? Ya, mungkin yang sudah ada bisa kita edit ya. Bisa kita edit.
Selanjutnya yaitu di sini pada field instruktur. Nah, di sini hanya menampilkan data yang sudah kita input sebelumnya. Kemudian tambahkan field many to many yaitu 10 IDS pada model training ID yang berfungsi untuk melakukan registrasi peserta training. Nah, ini pada step selanjutnya itu agar peserta trainingnya bisa kita tambahkan agar dia terregistrasi. Oke, di sini pada feed training session kita tambahkan field baru ya. Ten IDS field IDS field many to many training attended. Many to many training dot attend. Artinya session attend real, session attend real, attend ya 2. Session ID, kemudian attend ID peserta. Nah, ini kurang lebihnya itu nama-nama field ya yang nantinya terdapat pada model training 10. Session ID dan ID yang terakhir string peserta. Nah, selanjutnya pada view XML-nya kita tambahkan dari grup peserta itu pada view form training session ya, grup string peserta. Grup string peserta, untuk namenya tidak perlu ya, dihapus saja ya. Nah, selanjutnya field name-nya attend IDS no label 1. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat yaitu pada model training attend itu menambahkan dari session IDS karena dia di sini saling berelasi ya. Session IDS dengan fieldnya many to many, kemudian relation modelnya itu training session. Oke, sebelumnya harus dicek dulu ya apakah dari training attend ini sudah pernah dibuat atau belum pada sebelumnya.
Oke, nah di sini sebelumnya sudah pernah dibuat ya. Nah, training tag, kemudian name-nya, nama, required true, name, training.10. Kemudian field name, tipenya char, string, nama, kemudian untuk requirednya dia harus true, harus wajib diisi. Selanjutnya field selection, nah ini untuk jenis kelamin. Selection, kemudian untuk isi selectionnya ini ada male dan juga female. Male, oke. Nah, untuk yang string pertama ini biasanya yang disimpan sebagai value-nya. Kemudian yang sebelah kanan ini atau dengan awalan kata yang lebih besar itu kan yang ditampilkan sebagai UI atau yang ditampilkan, yang dilihat oleh user. Ya, selanjutnya setelah string, ya, jenis kelamin required, requirednya true. Nah, selanjutnya itu marital atau status. Selection, ini ada single, married, dan juga divorce. Single, belum menikah, married, divorce. Oh ya, silakan untuk yang izin, gak apa-apa. Oke, terakhir untuk selectionnya, untuk divorce, dan untuk stringnya itu pernikahan. Oke, selanjutnya kita buat untuk view-nya ya, untuk view tree dari training attend. Nah, ini bisa di copy, nanti tinggal dirapihkan ya. Kita ke view, kemudian sisipkan, bisa di tengah. Nah, ini tinggal dirapihkan ya, sesuai
fieldnya harus di dalam tag record. Nah, kemudian tag tree ini harus di dalam field, di dalam field dengan namenya args ya, karena dia berada fieldnya di dalam tagnya tidak langsung tutup ya, masih terbuka, dan field name-nya itu di dalam tag tree yang nantinya akan tampil sebagai data seperti data tabel atau list view. Oke, selanjutnya di sini untuk formnya untuk form training 10 ya. Di sini bisa kita copy. Nah, nanti disesuaikan ya, di sini modelnya apa, kemudian name ini bisa disesuaikan ya, misalnya seperti ini. Ya, mungkin jika nanti kalian harus copy paste dari script yang udah ada ya, biasanya harus diperhatikan terlebih dahulu ya, misalnya apakah dari tag buka tutupnya ada atau tidak, atau penulisannya sudah sesuai atau belum. Nah, itu harus diperhatikan lagi, jangan ya, bisa dibilang jangan asal untuk copy paste ya. Ya, jadi harus lebih diteliti lagi atau sambil dicek satu persatu. Oke, selanjutnya di sini kita buat yang namanya untuk action ya, atau sebagai menunya. Oke, terakhir yaitu pada menu item. Oke, di sini bisa diubah tadi untuk attend jadi attend saja. Oke, ini untuk ID-nya dengan name menunya. Selanjutnya di sini parent menunya harus masuk ke dalam menu bar konfigurasi. Menu bar konfigurasi kalau misalnya ada di partner view. Nah, di sini ID-nya. Dan untuk action ini dia harus mengacu kepada menu Equindo yang ini. Nanti diambil dari sini. Oke, selanjutnya kita coba ya untuk implementasikan atau dicoba di restart terlebih dahulu. Oke, yang ini di uncomment dulu.
Oke, kita cek menu konfigurasi. Nah, di sini belum ada ya. Oke, kenapa belum ada? Karena saya belum menambahkan yaitu untuk security modelnya ya di sini. Itu dari model training attend belum saya tambahkan untuk security groupnya. Apakah modul tersebut bisa dibaca, di-create, diedit dan juga di-delete. Tambahkan. Kemudian di sini access training session-nya diganti ya. Jadi 10. Selanjutnya di restart lagi, yaitu untuk kontainer webnya. Di restart. Oke, sekarang dicek apakah sudah muncul. Oke, di sini belum muncul ya kata yang terlewat. Mungkin kita coba untuk update dari apps trainingnya ya. Oke, di sini ada error. Coba dicek 10 IDS training session. 10 IDS training session. Di sini bisa di komen terlebih dahulu. Oke, sekarang dicek apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ya untuk model training attend-nya. Nah, di sini kita tambahkan datanya. Ini Agus. Nah, di sini untuk jenis kelaminnya. Nah, ini tipenya tadinya selection ya. Nah, karena kita ubah menjadi di tampilannya itu kurang lebih seleksinya sama, nah tapi di view-nya yang beda ya. Nah, view-nya ada tambahan widget radio. Kalau tidak ada tambahan widget radionya, dia akan seleksinya seperti ini. Ada field pernikahan. Oke, untuk data training attend sudah kita buat ya. Nah, saatnya di sini yaitu ada yang namanya harus ada inherit dari REST partner dan juga partner ID ya. Nah, di sini itu fungsinya untuk menambahkan atribut partner ID yaitu sebagai mandatory itu di model pairnya. Ya, mungkin nanti hasilnya akan seperti berikut ya, ada untuk email, kolom emailnya ya. Sini akan dicoba ya, coba terlebih dahulu. Training attend. Nanti scriptnya bisa kalian cek ya di mode yang sudah saya lampirkan. Nah, di sini ada halamannya sekian. Inherit dari model REST partner, kemudian partner ID-nya diambil. Nah, di sini kita ambil untuk REST partnernya.
letakkan di atas field name. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada training attend view, tambahkan email. Nah, di sini tidak ada field email ya pada model di Python-nya, tapi di sini kita menambahkan email. Nah, kenapa bisa? Karena di sini sudah kita inherit juga dari model partner dan juga dari relasi partner ID ini, karena dia di dalam sini sudah ada yang namanya itu field email. Tadi training attend name email. Okay. Selanjutnya di sini juga di formnya ditambahkan untuk email. Oke, di form. Oke, selanjutnya di restart. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada error. Cek errornya apa ya? Oke, di sini itu training attend dengan partner ID partner ID doesn't exist. Oke, dicek apakah ada yang terlewat atau tidak ya. Partner ID, rest partner, record on delete, dan inherits rest partner ID. Oh, ini harus ada inherit true-nya karena di model training attend dan juga rest partner ini sama-sama mempunyai field name. Jadi kalau ada field yang sama di antara dua model yang kita inherit, nantinya akan bentrok. Nah, mungkin perlu ditambahkan parameter inherit true di name-nya. Di restart kembali, kemudian kita coba refresh. Di sini masih terjadi error ya. Kita cek training attend kolom partner ID. Email name atau coba untuk name ini dihapus karena dari inherit partner ini juga sudah mempunyai field name sendiri. Coba ya, kita sambil coba tes satu persatu. City training dan partner ID itu
attend partner ID training attend. Cek lagi, kita coba cek ya partner ID. Mungkin atau coba partner ID nya di komen. Ada apa ini? Kolom trading tempat does not exist. Kenapa dia tidak mau berelasi? Ataukah dari sini? Untuk yang untuk yang ada inherit dari race partner ini mungkin nanti akan saya coba cek lagi ya, di cross check terlebih dahulu itu isunya itu dari yang bagian mana, dari partner ID atau dari partner ID ini atau dari partner ID yang ini. Mungkin sedikit lagi ya. Kalau ini bagiannya itu kita memisahkan semua menu item ke dalam satu file menu item ya di sini. Memindahkan semua menu item menjadi di dalam satu file agar rapih gitu ya. Kayak di sini kita copy atau kita cut, kemudian di file atau di folder view dibuat untuk yang baru ya, untuk kumpulan hanya khusus menu-menu item. Oke, selanjutnya yaitu pada file manifest.py ini tambahkan atau kita panggil ya views, kemudian menu item views.xml. Oke, panggil yang di restart. Nah, di sini tambahkan ya untuk menu item pada
ada file manifestnya. Kita cek terlebih dahulu apakah dia error atau tidak. Oke, di sini tidak terjadi error ya. Oke, selanjutnya kita ke tahap atau step selanjutnya. Tadi domain sudah. Oke, nah di sini tadi kita sampai di sini training session attend IDS. Oke, di sini tadi sudah sempat dibuat tapi di uncomment terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini tambahkan pada view atau form training session yang grup peserta kita uncomment lagi dengan field name-nya itu attend IDS. Oke, nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, di session ada informasi jadwal dan juga pesertanya. Kita restart kembali. Oke, sudah di restart. Selanjutnya kita refresh. Nah, cek ke dalam modul training session. Kita buka salah satu. Oke, seharusnya masuk ya. Atau kita update apps-nya, add-on-nya. Oke, nah setelah diupdate dari apps-nya, nah misalnya kita setelah restart kontainer tetapi dari view yang di XML-nya tidak ada yang berubah, kita bisa kan untuk upgrade modul atau add-ons-nya ya melalui apps dari UI-nya. Kita coba edit. Nah, kemudian kita tambahkan peserta. Nah, di sini ya kita tambahkan. Ya, di sini akan tampil ya list datanya. Oke. Dan kita save. Nah, di sini sudah tersimpan. Kemudian kita cek ke dalam attend. Nah, di sini harusnya nanti dia ada juga datanya. Itu dia mengikuti training mana saja. Tuh. Karena mungkin belum dibuat. Nanti akan dibuat secara bertahap. Oke, nah selanjutnya di sini yaitu pada REST partner, yaitu pada session line, kemudian atributnya invisible. Invisible ini jika kondisinya true atau benar, maka fieldnya akan di hide atau di hidden. Tuh. Jika kondisinya benar, misalnya instrukturnya dengan kondisi false, berarti jika dia bukan instruktur maka session line-nya akan di hidden. Nah, kita tambahkan atributnya. Sini bisa di copy ya. Tambahkan atributnya, kemudian kita buka tuh file partner view. Nah, di dalam model REST partner ini di dalam field art XML-nya notebook ya. Kemudian field session line kita paste tadi itu atributnya invisible dengan instrukturnya tuh false. Jika false dia akan hide si kolom session lainnya atau fieldnya. Oke, kita update.
kita buka menu instruktur, kita buka salah satu ya di sini. Nah, kita coba edit. Jika dia instruksinya true, maka akan tampil ya ini session line. Session. Nah, ini session line daftar mengajar sesi. Oke, kalau di sini di uncheck dia akan hide, tidak akan tampil. Tuh. Kurang lebih seperti ini ya nanti hasil. Ini hasilnya seperti ini. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita akan menambahkan ya, coba ya. Nah, training session di sini tambahkan domain juga. Cek training session pada partner ID. Model partner ID. Kayak di sini sudah ditambahkan dengan domain instrukturnya true. Oke. Ya mungkin pada pertemuan ini akan saya akhiri sampai jam 19.45 ya. Mungkin satu materi lagi yaitu dengan default value. Nah, default value ini yaitu jika ya kondisinya benar, dia akan terdefault dengan sesuai datanya gitu. Misalnya untuk default value ini kita coba mencari race partner, kemudian dengan kondisinya instruktur dengan true ya, kondisi true, maka akan terisi otomatis ya, biasanya akan atau tampil otomatis sesuai dengan yang sudah kita default pada model yang dikonfig ya. Di sini yang dikonfig itu pada model training session. Kita copy yaitu default value-nya. Di sini metodenya itu default partner ID. Save ini kurang lebih seperti apa ya namanya? Penamaan atau awalan parameter untuk kolom yang terdapat di dalam name model ini. Kita ke training session dan tambahkan dari default value. Oke, default value. Selanjutnya di sini ada yang hilang ya. Coba cek instruktur search limit ya. Oke, sini ada yang kurang tanda kurung kurawal tutup. Selanjutnya kita tambahkan default, kemudian sama dengan default partner ID metodenya di dalam field partner ID, koma default partner ID. Oke, selanjutnya kita save terlebih dahulu untuk melihat hasilnya seperti apa. Untuk compute field, oke, satu lagi compute field masih cukup 5 menit ya, sedikit lagi. Training, kemudian buka training session, kita buka salah satu ya. Untuk di partner ID ini, nah ya kurang lebihnya nanti kita coba baru, nah, ya kurang lebih mungkin hasilnya akan sama ya, dengan kalau di sini itu kondisinya instrukturnya true, ini sama dengan 1. Oke,
Nah, misalnya Agus sudah dipilih, kemudian di sini tidak akan muncul lagi dengan nama Agus. Tuh. Nah, di sini hanya berarti yang pesertanya yang belum di-add, nah itu yang akan tampil. Nah, kalau Agusnya kita close atau kita delete, nah di sini akan tampil lagi di sini. Nah, kurang lebih fungsi dari default value itu seperti tadi ya, yaitu untuk mencegah double data ya, data yang sama. Nah, tergantung nanti kita menerapkannya seperti apa. Banyak macam-macam untuk default value. Kalau di sini contohnya untuk mengecek apakah data yang sudah ditambahkan itu akan harus tidak ada lagi. Tuh. Ya, selanjutnya yaitu untuk sedikit lagi ya, ini untuk compute. Nah, di sini masih pada model yang sama yaitu training session. Nah, di sini sambil di copy nanti akan saya jelaskan. Training session. Oke, kemudian nah, di sini add API, kemudian depends-nya dengan field seed dan juga 10 IDS depend-nya. Jadi kalau tidak depend dengan seed dan 10 IDS ya compute ini tidak akan jalan. Jadi harus ada data antara dua field tersebut. Kemudian metodenya yaitu compute taken seed. Kemudian for-nya save atau sesi inself. Nah, yang seharusnya yang sesi ini kalau tidak menggunakan for akan menggunakan self.takenSeed, nah, sama dengan 0. Nah, for ini untuk mengubah dari field atau variabel yang sebelumnya, variabel yang di atasnya gitu. Kemudian if seed dan juga attend. Nah, di sini harus ada di antara kedua field tersebut. Nah, kalau field di antara seed dan attend IDS ini ada, berarti attend IDS ini peserta, seatnya terisi. Nah, maka akan dikalkulasi sesuai persennya itu. Ya, selanjutnya yaitu tambahkan atau kita buat baru field taken seed. Sheet dengan tipe datanya float, kemudian kursi terisi dan compute. Nah, compute ini biasanya digunakan untuk menghitung nilai atau data atau untuk kalkulasi ya. Kalau yang ada depannya compute ini, dia nama metodenya compute taken seed. Selanjutnya yaitu terakhir ya, di sini pada mode training session tree atau tree view kita tambahkan progress bar dari taken seed. Kita ke view.xml training session.tree, kita tambahkan yaitu progress bar dari taken seed. Selanjutnya group taken seed yaitu sebelum grup peserta. Oke, setelah itu kita restart ya. Coba kita refresh terlebih dahulu. Oke, dicek. Nah, di sini belum tampil ya untuk yang progress bar-nya. Nah, karena belum tampil, kita coba untuk update melalui apps. Kemudian training Odoo di upgrade modulnya.
Oke, setelah itu dicek modul training, kemudian training session. Ya, di sini sudah ada progress bar-nya ya yang terisi. Karena baru yang terisi itu di yang data exam. Nah, di sini ada progress bar-nya baru 10%, yaitu dari 20 kursi yang terisi baru berapa ya? Baru 2 tuh. Nah, kalau yang lain kita coba untuk edit, kita isi. Nah, kita tambahkan semuanya ya, 3. Berarti dari 15, nah ini 20%. Oke, di sini sudah selesai ya. Apakah ada yang ingin tanyakan? Oke, Jessica, coba silakan ingin tanyakan apa? Terima kasih Pak. Ya. Jadi tadi itu kan aku sempat nonton tentang badai matahari super. Ya. Terus di situ menjelaskan bahwa matahari super itu dapat mempengaruhi apa sih kelancaran internet. Jadi kalau misalkan nanti badai matahari super itu terjadi, maka kita itu tidak bisa menggunakan internet. Oh iya ya. Iya, saya juga pernah dengar sih itu tentang yang badai matahari itu. Kalau nggak salah dari panasnya ya. Dari radiasi panasnya itu yang berpengaruh. Bukan hanya cuma ke internet. ya. Ya, makasih Pak. Ya. Udah nangkep sih, tadi agak putus-putus. Ya, kalau dari badai matahari itu emang berpengaruh ya terhadap internet, itu terutama dari panasnya ya, dari panasnya matahari itu akan berpengaruh bukan hanya internet saja, bisa saja gelombang elektromagnetik yang lain atau gelombang elektro yang lain, bisa gelombang radio, internet apalagi kan itu bisa sangat berpengaruh. Bukan hanya tidak bisa menggunakan internet, bisa saja ya mungkin kecil kemungkinannya atau dampak kecilnya bisa terganggu tuh. Kan itu salah satu dari bencana alam juga ya. Terima kasih Pak. Iya. Oke, silakan Pak, masih ada yang lain? Kayak pertemuan 9 berarti nanti di pertemuan 10 akan maksimal di pertemuan 10 atau minimal nanti di minggu ini akan saya share ya untuk kriteria project yang akan kalian buat nanti dalam grup berkelompok. Berikut juga dengan papernya atau berupa makalah projectnya. Nanti akan saya berikan contoh papernya itu atau panduannya ya yang harus dibuat, misal poin-poinnya harus ada apa aja gitu, jadi agar seragam. Nah, untuk projectnya ya nanti kalian buat mengenai seputar aplikasi Odoo ini ya kurang lebih sama yang sudah saya terangkan ya. Kalian membuat beberapa menu yang saling terkait satu sama lain ya, itu sederhananya seperti itu. Nanti kalian bisa coba dari modul yang sudah saya share atau bisa dipelajari dari recording yang sudah ada itu. Atau kalau misalnya kalian masih bingung atau ada kendala ya, misalnya mau ada konsultasi nih, mau buka open meet misalnya di hari apa atau mau kapan, berapa orang, ya bisa dibicarakan gitu. Ya, cukup jelas ya. Baik, kalau gitu saya tutup
perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.